Energi merupakan kebutuhan penting dan menyangkut pemenuhan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu sumber energi yang menjadi sorotan saat ini adalah minyak bumi. Indonesia masih memiliki ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan minyak bumi dengan beberapa negara penghasil minyak bumi, sehingga banyak terjadi krisis energi di Indonesia. Cadangan minyak bumi Indonesia mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Namun, penggunaan minyak bumi dalam bentuk BBM dan LPG mengalami peningkatan yang signifikan dalam jangka waktu 2015 sampai 2019. Tercatat bahwa peningkatan penggunaan minyak bumi sebesar 3% sampai 5% setiap tahunnya. Penggunaan energi yang berasal dari fosil menghasilkan emisi gas-gas berbahaya yang menimbulkan efek rumah kaca. Akumulasi gas rumah kaca akan meningkatkan suhu rata-rata bumi dan berdampak buruk pada iklim global. Dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil memerlukan solusi berupa penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil. Biohidrogen merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang memiliki potensi menggantikan bahan bakar berbasis karbon seperti minyak bumi. Hidrogen berpotensi menghasilkan zero emission fuel dan menyimpan energi sebesar 122 kJ per gram. Konversi biomasa menjadi bahan baku pembuatan biohidrogen merupakan salah satu solusi dalam mengatasi krisis energi di Indonesia dan pemanfaatan limbah secara optimal. Salah satu biomasa yang berpotensi adalah limbah jerami padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, luas panen padi mencapai sekitar 10,21 juta hektar dan menghasilkan banyak limbah jerami. Mengingat besarnya jumlah bahan dan kandungan selulosa dari limbah jerami berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai substrat dalam proses pembuatan biohidrogen. Berikut merupakan rancangan proses konversi limbah jerami menjadi biohidrogen. Upaya pengembangan limbah jerami sebagai biomasa pembentuk biohidrogen merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam SDGs poin ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau pada target 7.2, yaitu meningkatkan presentase global energi terbarukan, sehingga nantinya solusi ini bisa menjadi alternatif pengembangan energi terbarukan di Indonesia yang berasal dari produk lokal dan tidak terpakai, namun berdampak secara global. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengusung proposal dengan judul Rekayasa Limbah Jerami sebagai Bahan Biohidrogen, Langkah Inovatif Menuju Indonesia Net Zero Emission 2045. Saya Wahyu Satriwibowo, Saya Segenap Rista, Saya Naila Shifani, dan dosen pembimbing kami, Bapak Fasih Bintang Ilhami PhD, kami dari Universitas Negeri Surabaya. rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses fermentasi gelap limbah jerami dalam menghasilkan biohidrogen melalui bioreaktor sebagai salah satu inovasi pengembangan energi terbarukan. Linear dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui proses fermentasi gelap limbah jerami dalam menghasilkan biohidrogen melalui bioreaktor sebagai salah satu inovasi pengembangan energi terbarukan. manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai acuan untuk mengatasi permasalahan sampah organik. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama, manfaat bagi petani yaitu meningkatkan harga jual jerami dan meningkatkan penghasilan petani dari penjualan limbah pertanian. Yang kedua, manfaat bagi lembaga pengembangan energi terbarukan, yaitu sebagai alternatif pengembangan biomasa dalam menghasilkan energi. Dan yang ketiga, manfaat bagi peneliti, yaitu meningkatkan pemahaman dalam menjaga lingkungan dan menghasilkan produk dari pengelolaan limbah pertanian menjadi energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari proses alam yang berkelanjutan dan dapat diperbarui dalam jangka waktu relatif singkat. Sumber energi ini termasuk energi matahari, angin, air, dan biomasa. Nah, pengembangan energi terbarukan ini menjadi sangat mendesak mengingat dampak negatif penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Biomasa merupakan bahan biologis yang berasal dari organisme hidup atau yang baru saja mati. Ini termasuk sumber daya yang bisa diperbarui seperti kayu, tanaman, dan limbah organik. Biomasa sering digunakan sebagai bahan bakar karena dapat diubah menjadi energi melalui berbagai proses, seperti pembakaran langsung, fermentasi, dan juga konversi kimia. Mari kita lihat grafik di samping. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, total luas panen pada tahun 2023 yaitu 10,21 juta hektar.
Nah, bisa kita bayangkan berapa banyak limbah jerami yang dihasilkan dari produksi tersebut. Dari sinilah kita bisa melihat peluang bagaimana caranya memanfaatkan limbah pertanian menjadi energi terbarukan, khususnya dalam bentuk biomasa. Biohidrogen. Biohidrogen adalah energi terbarukan yang didapatkan dari proses konversi biomasa atau limbah organik yang menghasilkan energi sekitar 122 kJ per gram sehingga ideal untuk digunakan dan lebih ramah lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam produksi biohidrogen dari konversi biomasa. Yang pertama yaitu substrat. Konsentrasi substrat mempengaruhi aktivitas produksi hidrogen. Yang kedua yaitu jenis mikroorganisme. Mikroorganisme termofilik disarankan karena dapat beradaptasi pada suhu tinggi dan mudah didapatkan. Yang ketiga yaitu pH. Gas hidrogen yang optimal dihasilkan pada pH 6,4. Keempat yaitu suhu. Suhu termofilik atau 50-70 derajat Celcius lebih disarankan karena dapat meningkatkan potensi laju produksi gas hidrogen. Produksi hidrogen secara biologis terbagi menjadi yang pertama yaitu biofotolisis yang memanfaatkan ganggang hijau dan cyanobacteria dengan substrat air. Yang kedua yaitu fotofermentasi yang menggunakan bakteri fotosintetik non-sulfur ungu dan substrat berupa asam organik, gula, dan gliserol. Yang ketiga yaitu mikroba elektrolisis menggunakan organisme luas variasi dari elektrogen, geobacter, Shewonella, dan substrat berupa gula, asam organik, dan protein. Kemudian yang keempat ada fermentasi gelap yang memanfaatkan bakteri anaerobik yang tumbuh tanpa cahaya. Keuntungannya yaitu reaktor sederhana dan laju volumetrik tinggi. Substrat yang digunakan untuk fermentasi gelap adalah glukosa, selulosa, pati, dan sukrosa. Biomasa digunakan sebagai bahan baku dengan didahului pra-perlakuan. Jenis migdan ini adalah true eksperimen yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terkontrol dengan ketat, baik dalam bentuk desain fungsional maupun desain faktorial. Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena hasil analisa yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan yang relatif tinggi. Metode penelitian kuantitatif juga dapat mengukur interaksi hubungan antara dua variabel atau lebih, serta dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks. Penelitian ini direncanakan selama 6 bulan dan dilakukan di Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Bahan penelitian yang kami gunakan adalah jerami padi yang didapatkan dari hasil pertanian lokal kelompok tani di Desa Kanorjo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dan sudah dikeringkan. Yang kedua adalah bakteri yang digunakan dalam proses fermentasi gelap, kemudian disaring dari kotoran ternak sehingga didapatkan strain yang diidentifikasi sebagai Paraclostridium. Lalu instrumen yang kami gunakan yaitu karakterisasi Simultaneous Saccharification Fermentation atau SSF dan UV-VIS spektrofotometer pada panjang gelombang 660 nanometer. Lalu yang kedua adalah analisis kadar hidrogen menggunakan gas kromatografi yaitu Shimazu GC9mm gas. Jerami padi dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan dikeringkan. Selanjutnya, jerami padi yang sudah kering digiling hingga halus dengan menggunakan mortal sehingga mendapatkan ukuran partikel 0,2 sampai 0,4 mm. Bubuk jerami padi sebanyak 5 gram selanjutnya dilakukan proses hidrolisis enzimatik di dalam reaktor kaca 200 ml dengan mencampur 0,75 gram bakteri Paraclostridium dan 100 ml buffer natrium sitrat dengan pH 4,8. Kemudian diaduk selama 48 jam pada suhu 50 derajat Celcius dan kecepatan 150 rpm. Setelah proses ini, maka hidrolisat enzimatik disentrifugasi pada 10.000 rpm selama 5 menit dan hasil supernatan yang jernih dikumpulkan. Reaktor tersebut dilengkapi dengan gas argon yang diberikan selama 5 menit untuk menjaga kondisi anaerobik. Penelitian untuk melihat biohidrogen yang dihasilkan dari jerami padi dilakukan dalam sistem sirkulasi gas tertutup untuk menggunakan bioreaktor. Hasil dari sintesis tersebut kemudian diukur menggunakan kromatografi gas Shimazu GC9mm gas yang digunakan untuk mengetahui produksi hidrogen yang dihasilkan. Analisis data dari sintesis jerami padi sebagai biohidrogen menggunakan persamaan Gompers yang didapatkan dari hasil analisis gas kromatografi menggunakan persamaan berikut. Berikut merupakan kerangka berpikir dari penelitian kami. Bengi-bengi ngecat gapura, suguhane kopi karo telo. Sikap semanten atur kita, menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Sekian, terima kasih.